Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah kisah dengan judul Harga Sebuah Kezaliman. Setelah cukup lama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di Syria, ketika ia kembali pulang ingin mengetahui keadaan rakyatnya secara langsung, maka Khalifah Umar menyusuri dari kampung ke kampung untuk memperoleh informasi langsung dari penduduk. Dalam perjalanannya ini, Khalifah tanpa ditemani siapapun, ia menyamar sebagai orang biasa dan berjalan seorang diri. Dalam perjalanannya itu, Khalifah Umar mendatangi sebuah gubuk yang terpencil dan dihuni oleh seorang nenek tua sendirian. Setelah mengucapkan salam, Khalifah memasuki gubuk itu. "Bagaimana kabarnya tentang Umar, Khalifah kita itu, Nek?" tanya Khalifah Umar setelah sedikit berbasa-basi. "Kabarnya dia baru pulang dari Syria dengan selamat." "Bagaimana pendapat nenek tentang Khalifah kita itu?" tanya Khalifah Umar lagi. "Semoga Allah jangan memberi ganjaran baik kepadanya," jawab nenek itu. "Mengapa begitu?" tanya Umar lagi. Dia sedikit terkejut mendengar jawaban nenek itu. Khalifah itu jauh dari rakyat kecil. Selama dia menjadi Amirul Mukminin, belum pernah datang ke gubukku, apalagi memberi uang. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar mengetahui tentang keadaanmu di tempat jauh yang terpencil ini?" kata Khalifah. "Subhanallah, tak mungkin seorang Khalifah tidak mengetahui dan tidak tahu keadaan rakyatnya dimanapun berada. Bukankah itu merupakan tugas dan kewajiban sebagai seorang pemimpin untuk mengetahui keadaan rakyatnya?" Mendengar kata-kata nenek itu, Khalifah Umar tersentak hatinya. Celaka Umar, semua orang dan semua termasuk nenek ini ternyata lebih tahu tentang diriku, guman Khalifah Umar dalam hati. Ia merasa menyesal sehingga meneteskan air mata. "Wahai nenek, berapa hendak kau jual kezaliman Khalifah Umar terhadap dirimu itu? Aku kasihan terhadap Khalifah itu. Jika nanti sampai masuk neraka, karena itu akan kubeli kezalimannya jika nenek mau menjualnya," seru Khalifah. Jangan berolok nak. Kau jangan bermain-main dengan nenek yang sudah tua ini." "Saya tidak bercanda, Nek. Betul-betul saya akan membelinya berapapun harganya. Aku akan menebus dosanya, kasihan dia. Maukah nenek menerima uang 25 dinar sebagai harga kezaliman Khalifah Umar?" kata Khalifah seraya menyerahkan sekantong uang dinar. Nenek merasa ragu untuk menerima uang itu, tetapi karena Khalifah Umar terus mendesaknya, maka diterimanya uang itu. "Terima kasih, nak. Sungguh baik budimu," ujar nenek tua itu. Sementara itu, kebetulan lewatlah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Melihat Khalifah Umar ada di rumah nenek itu, keduanya memberi salam. "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." Mendengar sapaan kedua orang itu, terpanjatlah nenek itu. Tubuhnya gemetar, takut bercampur malu. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa tamunya yang baru saja diajak mengecam Khalifah Umar, ternyata dia adalah Khalifah sendiri. "Masya Allah, saya mohon maaf atas kelancanganku ya Amirul Mukminin." Nenek yang sudah tua itu telah berani memaki Khalifah. Nenek minta ampun, beriku ampun. Ratap nenek itu menyadari kehilafannya. "Tidak, Nek. Nenek tidak bersalah. Dan saya mengucapkan terima kasih sebab nenek telah membuka mata hati saya. Dan mudah-mudahan Allah memberi restu kepada nenek." Khalifah Umar kemudian membuka bajunya dan menggoreskan tinta pernyataan sebagai berikut. "Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Umar telah menebus dosanya atas kezalimannya terhadap seorang nenek
yang merasa dizalimi Umar sejak menjadi khalifah hingga ditebusnya dosa itu dengan 25 dinar. Dan jika nenek itu nanti mendakwa Umar di hari mahsyar, maka Umar sudah bebas dan tidak punya sangkut paut lagi. Pernyataan yang ditulis di atas baju itu ditandai tangani oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud sebagai saksi. Kemudian Khalifah Umar menyerahkan baju itu kepada Abdullah bin Mas'ud. Simpanlah baju pernyataan ini, jika nanti aku meninggal, sisipkan dalam kain kafanku untuk kubawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Khalifah Umar. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah tadi kita dapat pelajaran yang berharga, bagaimana Umar dengan sungguh-sungguh telah menjalankan kewajibannya sebagai khalifah, pemimpin. Dia mendatangi rakyatnya dengan menyamar tanpa diketahui seorang pun. Kemudian dia memberikan ganti rugi untuk menebus dosa kezalimannya sebanyak 25 dinar, yang kalau dirupiahkan mungkin sekitar 4 juta kali 25 ya 100 juta. Subhanallah, pelajaran yang sangat berharga. Seorang pemimpin yang adil setelah dididik oleh Rasulullah SAW, menjadikan pemimpin yang terbaik sepanjang masa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.